Ini mie gorengmu, silakan dinikmati. Makasih. Bos, 1 nasi goreng, 2 telur mata sapi, tambah sosis Cina. Oke. Hai, bro. Hari ini berapa kali kiriman? Sekitar 10. Kamu memang giat banget, ya? Kita orang miskin, kita memang terlahir sial. Lihat mereka, mobil apapun yang mereka naiki harganya miliaran. Kita? Bekerja seumur hidup pun, tetap tidak akan dapat sebanyak itu. Hai, lihat, tahu itu mobil apa? G-Wagon, harganya 2 juta. Kita kerja setahun, bahkan 1 ban mereka pun tidak mampu beli. Bukankah itu Presiden Grup Suvan? Dia ngapain di sini? Kamu, Su Wangchuan. Saya. Kamu. Sempurna. Akhirnya ketemu juga. Presiden Su, ikut saya. Presiden Su? Memanggal saya. Selain kamu, siapa lagi yang namanya Su Wangchuan? Saya memang bernama Su Wangchuan, tapi saya cuma penjual mie. Kamu salah orang. Yang tidak kamu ketahui adalah, pamanmu adalah orang terkaya di dunia. Tapi sayangnya, dia baru saja meninggal. Menurut wasiatnya, Camilla Oliversnya. Nona, saya cuma penjual mie. Jujur, saya tidak punya banyak uang. Kamu tidak perlu repot-repot mengakali saya seperti ini. Kartu ini berisi 100 miliar. Itu warisan pamanmu untukmu. Kalau tidak percaya, cek saja saldonya di bank. Nona, saya tidak ada waktu untuk main-main. Saya masih ada usaha di sini. Maaf ya. Simpan kartu hitam ini baik-baik. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya saya kapan saja. Nama saya Suwan. Saya tunggu teleponmu. Hei, Pak, pulang? Nak, kamu ngapain di sini? Jemput bapak? Jangan panggil aku anak, karena sebentar lagi, aku bukan anakmu lagi. Maksudmu apa? Maksudku apa? Bahasa sederhana saja tidak mengerti, aku sudah menemukan anakku, ayah yang baru. Dia siapa? Sherry, suamimu, nggak ngerti apa itu, perbedaan kelas. Bersama dia, kamu nggak akan pernah bebas. Berserela, begitu kamu bercerai, investasi 50 juta. Langsung akan ditransfer ke rekening perusahaanmu. Si Wangchuan, kita sudah lama nggak satu dunia lagi. Kamu nggak sadar? Aku adalah CEO Yuan Feng Group. Kekayaanku puluhan juta. Lalu kamu cuma nempel sama kaki 5 menyedihkan ini. Apa gunanya kamu buat aku? Aku malu dilihat sama orang kalau bareng kamu. Kamu memelukan. Kamu ngerti nggak? Baiklah. Kalian berdua, pasangan serong ini. Aku nggak mau kamu menghalangi karierku. Si Wangchuan, kalau kamu masih punya hati nurani, Handatanggani surat sirai ini. Kalau kamu cerai sama aku, jangan nanti menangis. Jangan nanti minta-minta, sambil berlutut. Aku minta-minta sama penjual mie? Kamu pikir itu mungkin? Dengar sendiri, kamu sendiri percaya nggak? Kalau gitu, cerai saja. Kamu jalani hidupmu. Aku jalani hidupku. Si Wangchuan, kamu pikir kamu hebat ya? Ya, bagus. Setelah bercerai, mobil dan rumah jadi milikku. Kamu nggak masalah kan? Sherry, bukannya kamu keterlaluan? Aku bukan mau negosiasi. Aku kesini untuk memberitahu kamu. Kamu akan setuju dengan ini hari ini. Saka tidak saka. Keluar dari rumah ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ayo pergi. Selamat tinggal, Pak Tua.
Kamu ngapain? Beraninya kamu kembali? Sweli sudah cerita semuanya padaku. Ambil barang-barangmu. Dan pergi. Kakakku bilang, mulai sekarang, dia tidak ingin melihatmu lagi. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, ambil barangmu dan minggir. Keluar. Wang Sweli. Kamu cari lelaki baru. Lalu kamu usir aku? Kamu kejam sekali. Beraninya kamu membicarakan kakakku? Tidak punya malu? Orang sepertimu, di keluarga lain, sudah lama diusir. Keluarga kami membiarkanmu tinggal di sini, menumpang hidup selama 30 tahun. Kami sudah lebih dari cukup baik padamu. Menampang hidup? Lalu siapa yang dapat? Gajiku selama 30 tahun terakhir? Selama 30 tahun aku bersama keluargamu. Pernahkah kamu bayar aku satu sen? Jangan ngomong kosong. Ambil barang-barangmu. Dan pergi. Atau aku telepon polisi. Kamu tidak perlu bilang. Aku akan pergi sendiri. Melihatmu saja, sudah bikin aku muak. Ingat kata-kataku. Kamu akan menyesal. Suang Chuan, kalau kamu bisa, buat keluarga Wang menyesal. Aku, Wang Shaokun, adalah anjing. CIH. Pergi. Ini bukan tempat untukmu. Baiklah. Bank, ini ban. Kartu ini berisi 100 miliar. Ditinggalkan untukmu oleh pamamu. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek saldonya di bank. Saya mau cek saldo rekening ban. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cek saldo. Su Wangchuan, kamu ngapain di sini? Kamu tahu ini tempat apa? Wah, kamu lagi. Orang kaya kamu nggak pantas di sini. Saya juga warga negara yang taat hukum. Kenapa saya nggak boleh urus sesuatu di sini? Permisi, urusan APA yang perlu kamu lakukan? Saya mau cek saldo kartu ban. Emang kamu punya duit berapa di kantong? Kamu nggak sadar diri? Apa Shirley? Setelah dia cerai sama kamu kesini mau cari masalah sama aku? Shirley memilih pria yang lebih baik. Itu pilihan Shirley sendiri. Nggak ada hubungannya sama aku. Siapa? Kesini dong. Saya mau urus sesuatu. Oh, Ibu MA, ada yang bisa saya bantu? Saya atur untuk Ibu sekarang juga. Saya duluan yang datang. Kenapa dia dilayani duluan? Nggak tahu prinsip siapa cepat, dia dapat? Bang ini kenapa sih? Gelandangan kayak gini dibiarkan masuk? Kayaknya saya perlu pertimbangkan lagi. Apakah saya masih mau urus sesuatu di bank ini? Maaf, Ibu MA, saya urus ini sekarang. Suang Chuan, kalau mau cari gara-gara, pulang sana cari gara-gara sama Shirley. Kalau nggak pergi, saya panggil satpam. Saya kesini mau urus sesuatu. Kenapa saya harus pergi? Ini kartu hitam Supreme. Kartu hitam Supreme. Nggak mungkin. Minimal harus punya simpanan 100 miliar. Di bank buat dapetin ini. Gimana mungkin gelandangan kayak kamu punya barang kayak gini? Pasti kamu lagi berhalusinasi. Pak Chu, boleh saya lihat kartunya? Ini benar-benar kartu hitam Supreme. Mustahil. Di seluruh kota Haicheng, nggak sampai 3 yang punya. Masa kamu punya 1? Ini pasti palsu. Kamu sebaiknya periksa dengan teliti. Pak Su, saya perlu pergi verifikasi ini. Ini masalah yang sangat serius. Silakan saja. Baik, kalian berdua, mohon tunggu sebentar. Kalau mau palsuin kartu berlian atau emas masih mending. Tapi berani banget palsuin kartu hitam Supreme? Ha, dasar bodoh. Cewek itu, aku nggak punya dendam sama dia. Dia seharusnya nggak bohong ke aku. Kartu kamu ini palsu. Palsu. Itu tidak mungkin benar.
Lihat dirimu sendiri. Kamu ini orang macam orang seperti kamu, mana mungkin punya tabungan 100 miliar dolar? Lihat di cermin. Pantas nggak kamu? Memalsukan kartu bank itu satu hal. Tapi kamu berani memalsukan kartu nama juga? Suwan, kamu tahu dia siapa? Dia adalah Presiden Grup Su Beicheng, ratu bisnis zaman kita. Orang seperti kamu, mana mungkin punya kartu namanya? Kechuasu. Akhirnya kamu ingat. Aku juga nggak mau nelpon kamu, tapi hari ini ada yang bilang, kartu hitam Supreme ini palsu. Kenapa kamu bohong sama aku? Bohong sama kamu? Siapa yang bilang? Ketua Su, kamu di mana? Aku di Ban Yente. Aku nggak jauh. Aku langsung ke sana. Kamu aja nggak tahu, kartu hitam Supreme butuh kunci khusus untuk mengautentikasi. Itu aja kamu nggak tahu, kamu ini teller bank macam apa? Aku akan sobek mulutnya. Ah, yang bener aja, kartu palsumu udah, telepon palsumu udah. Pergi sana, kamu nggak capek acting, aku aja capek lihatnya. Kamu panik apa? Su Wan sebentar lagi sampai. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ini orang macam orang seperti kamu, cuma dengan satu telepon, bisa bikin Suan buru-buru datang, lihat dirimu sendiri, sangat konyol. Suan sudah sampai. Mari kita lihat siapa yang tertawa sekarang. Suwan datang. Ayo lihat siapa yang berani tertawa. Suwan, senang bertemu dengan Anda, Bapak Su. Apa? Bapak Su? Dia Bapak Su? Bapak Su. Apa yang ingin Anda lakukan dengan kedua orang ini? Terserah Anda sepenuhnya. Lupakan saja. Tidak ada gunanya turun ke level mereka. Biarkan mereka pergi. Sebenarnya, ada sesuatu. Saya ingin bertanya kepada Anda. Oh. Jiwai. Hey. Hey Shirley, mantan suamimu yang tampan? Jiwai, jangan bercanda lagi lah. Gimana dengan Suwang Chuan itu? Dia memang jenius sih. Dia menikahiku. Yang dia bisa cuma hidup bergantung pada istrinya. Sama jualan di pinggir jalan. Masa dia punya 100 miliar? Yang benar aja. Ding Jiawi, pasti kamu lagi nggak ada kerjaan di kantor. Cuma iseng-iseng aja ngerjain kita. Kalau si Genius itu punya 100 miliar, berarti aku ini Li Ka-shing. Gimana kalau kamu periksa sendiri buat aku? Aku nggak bohong sama kamu. Si Jiahui ini. Hey. Jangan hiraukan dia. Si Ding Jiawi ini, dia cuma terlalu banyak waktu luang. Manding kita, nikmati minuman kita. Hei. Ya ampun. Kenapa sih kamu nggak percaya? Ini bikin aku gila. Bapak Su, ada pertanyaan apa untuk saya? Katakanlah, aku percaya apa yang kamu bilang. Itu benar, tapi tadi kamu bilang, pamanku mau aku mewarisi asetnya. Jadi bisnis apa yang dia punya? Perusahaan terbesar di Haicheng, Shengxi Group, senilai 10 triliun, telah sepenuhnya diakuisisi oleh Ketua Su. Sahamnya sudah dialihkan atas namamu. Dan besok kamu bisa ke grup itu untuk memulai proses serah terima. Dan ini adalah cincin ibu jari yang melambangkan identitas ketua. Maksudmu perusahaan terbesar di Haicheng, Shengxi Group? Yeah. Apa aku lagi bermimpi? Tentu saja tidak. Semua orang di Haicheng tahu, seorang konglomerat misterius mengakuisisi Shengxi Group. 3 hari lagi, saya akan mengadakan rapat dewan. Saat itu, kami akan mengumumkan identitasmu ke semua elit Haicheng. Oh, saya juga perlu ke grup untuk menangani beberapa urusan. Ini mobil yang Ketua Su berikan untukmu. Nanti, Wang Suili dan Wang Rongte juga akan hadir, kan? Wang Suili, kamu mau cerai sama aku, cuma demi 50 juta receh. Kuharap kamu nggak menyesal nanti.
Halo? Apa tadi? Apa? Shengshi Group telah berganti tangan. Pergilah ke Shengshi Group besok. Bawa pusaka keluarga Wang kita bersamamu. Jamur Lingzi berusia 1000 tahun. Dan Persambakan, Itu Kepada auront Ponting Itu. Lanskap di Haicheng akan segera berubah. Kita harus tidak menghemat biaya untuk membuat mereka senang. Apakah keluarga Wang kita bisa go public? Tergantung pada langkah ini. Ya, siapkan hadiah mewah segera. Setelah Shengshi Group bergeser, seluruh dunia bisnis Haicheng akan mengalami perubahan besar. Kesempatanku akhirnya tiba. Bos Su, aku akan menjemputmu segera. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Siapa yang menyangka bahwa Shengshi Group yang dulu tak terjangkau, sekarang milikku. Nah, jika bukan yang terkenal, idola nomor 1 Haicheng. Ditinggalkan oleh Shirley, jadi tidak ada yang merawatmu lagi. Jadi, kamu datang ke Shengshi Group mencari pekerjaan? Memangnya kenapa? Su Wangchuan, setelah kita bercerai, wajar kalau kamu cari kerja. Itu hal yang benar. TAPI, kamu tidak seharusnya ada di sini. Memang benar Prosperity Group sedang membuka lowongan satpam. Tapi syarat usianya, di bawah 30 tahun. Kamu harus lihat diri kamu sendiri, dengan baik. Kamu pantas jadi satpam di sini? Siapa bilang aku kesini mau melamar? Jadi satpam? Wang Sueli, kita sudah cerai. Urusanku bukan urusanmu, dan kamu tidak berhak ikut campur. Si Wangchuan, apa ada yang salah dari ucapanku? Aku bilang semua ini demi kebaikanmu. Pikirkan baik-baik. Kamu punya gelar? Pengalaman? Kamu punya pengalaman kerja? Kalau bukan satpam, jangan-jangan, kamu mau melamar jadi Ketua Dewan di Prosperity Group? Jenius sepertimu, Yuan Feng Groupku, bahkan tidak akan terima kamu jadi satpam. Apalagi Prosperity Group. Sueli benar. Keluarga Wang kami adalah mitra pilihan. Prosperity Group. Gimana kalau begini, kamu minta padaku, dan aku akan Quasi Tahu Mereka. carikan kamu kerjaan, bersihin toilet. Kerjaan itu mungkin tidak ada batasan usia. Kamu harus berterima kasih pada Tuan Wang sekarang juga. Jadi tukang bersih di Prosperity Group. Jauh lebih baik daripada kamu jualan mie di luar. Lebih baik daripada kena panas hujan. Kesempatan bagus seperti ini, simpan saja untuk kalian sendiri. Kamu, Aku, si Wang Chuan Panya, urusanku sendiri. Aku tidak butuh kalian di sini, mengatur-aturku. si Wangchuan, jangan pura-pura di depanku. Aku tahu, kamu kesini untuk membujukku menikah lagi denganmu. Aku kasih tahu dengan jelas. Mustahil. Aku ini CEO bernilai miliaran. Dan kamu cuma penjual mie. Kamu cuma akan jadi bebanku. Mengerti? Pertama, aku bukan di Prosperity Group karena kamu. Kedua, aku, si Wangchuan, punya urusanku sendiri di sini. Ketiga, kalian berdua mengganggu pandangan. Kalian berdua bikin sakit mata. Pergi sana. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Hei, tunggu. Apa katamu? Urusan apa yang kamu punya di Shengshi Group? Cowok ganteng kayak kamu. Punya koneksi ke Shengshi Group? Oh, iya. Jangan Camus que si Nibuan bien plus l'invesi tu as. Cowok ganteng ngumpulin besi tua. Hei, cocok juga tuh. Si Wangchuan, kunci jadi orang yang baik adalah tahu diri. Jadi orang yang realistis. Setelah cerai sama aku, kamu mungkin bakal susah. Buat cari makan aja. Semua yang kita lakukan, tujuannya buat bantu kamu. Siapa sangka, kamu malah balik jejit tanggon yang kasih makan. Dan gak tahu terima kasih. Diam. Kalian para sampah, mau pergi sendiri, atau mau aku panggil orang buat usir kalian? Kamu. Apa gara-gara cerai jadi bego? Ini kan Shengshi Group. Dari mana kamu berani? Bertinka di sini. Presiden Wang, si Wangchuan, apa kamu sudah gila? Oh, kamu hebat. Camus Berani Mukulaku. Hari ini, aku akan patahkan semua anggota tubuhmu, dan cabut lidahmu, bikin kamu pengen mati. Satpam. Ada yang buat onar. Di wilayah Shengshi Group. Satpamnya mana? Siapa yang berisik? Hey, President Wang. Apa Begini Kara Shengshi Group. Memperlakukan tamunya? Dia Mukulaku. Keluar India. C'est 40.
Shengshe Group, Dilarang Masuk Bagi Yang Tidak Berkepentingan. Silakan pergi segera. Orang macam apa yang bisa seenaknya masuk ke wilayah Shengshe Group? H. Jijik. Apa kamu yakin, nggak mau tanya siapa aku, sebelum mengusirku? Kamu yakin, mau mengusirku, tanpa tanya siapa aku? Ashley, kamu cuma pedagang mie. Status apa yang bisa kamu punya? Lihat, keamanan di sini cuma bisa kamu impikan, jauh di luar jangkauanmu. Jujur saja, seluruh kota Haicheng akan harus tunduk di kaki grup Shengshe kami. Di sini, naga pun harus melingkar. Harimau pun harus merundak. Apalagi kamu, Kamu kuma anjing. seseorang. Keluarkan dia dari sini. Si Wang Chuan, dulu, orang-orang kumakasi muka. Karena kamu suamiku, Wang Sueli. Mereka menghormatimu karena aku. Tapi sekarang, kamu cuma semut, yang bisa diinjak siapa saja. Sama sekali nggak berharga. Lebih baik kamu minta maaf ke Presiden Wang sekarang. Biar aku bisa bicara baik-baik untukmu. Mungkin kamu nggak akan sampai. Hilangan tangan atau kaki. Si Wan, turun ke sini sekarang. Shu Wangshuan. Berpura-pura aja nggak becus? Camus t'a eu siapa Xuan? Dia putri keluarga Su dari Beicheng. Kekuatan sebenarnya di balik keluarga Su. Di usia 22 tahun, dia bawa keluarga Su ke panggung internasional. Untuk ratu bisnis seperti dia, mendengar namanya keluar dari mulutmu. Kuma, Pangginan. Si Wan, dia idolaku. TAPI. Nggak ada satupun fotonya yang pernah bocor. Aku nggak tahu. Apa yang kota kecil Haicheng ini bisa tawarkan buat menariknya? Katanya, Xuan ini. yang mengakui sisi grup Shengshe. Dia risetnya lumayan detail. Sayang sekali, kurangnya kekuatan adalah kelemahan fatal. Bejitu accuse Serakan Pusaka Keluarga Wang. Ke Presiden Su, keluarga Wang kami, akan bisa jalin kemitraan mendalam dengan grup Shengshe, dan go public tinggal selangkah lagi. Dan kamu akan selamanya jadi. Dan kamu akan selalu menjadi orang yang tak berguna. Kala begitu, saya rasa keluarga Wang akan segera naik ke puncak. Di masa depan, kami akan mengandalkanmu, Bos Wang, untuk membantu kami. Tentu saja, tentu saja. Sayang, Shengshe Group tidak bekerja dengan Sampak Hilas Renda. Apa yang kalian tunggu? Serondia. Lacucan. Patahkan kakinya, buang dia keluar. Berhenti. Manager Wang. Inilah orangnya. Yang buat masalah di wilayah kita. Manajer Wang, begini kejadiannya. Saya kesini untuk mengantarkan pusaka keluarga kepada Presiden Su. Ini adalah harta karun. Yang diwariskan turun-temurun dari Keluarga Wang. Saya harap Anda bisa membicarakan saya ketika nanti bertemu Presiden Su. Kamu buat keributan di sini, mengganggu Presiden Su. Kamu sanggup tanggung jawabnya? Penjual mie goreng ganteng ini. Bua masalah di wilayah Shengshe Group. Dia bahkan berani memerintahkan Presiden Su untuk turun menemuinya. Ini adalah manajer Wang dari Departemen Pemasaran Shengshe Group. Sebelum mati. Bisa bertemu orang penting seperti ini, seharusnya membuatmu mati tanpa penyesalan. Si Wang Chuan, kamu sudah mengganggu Presiden Su. Kamu tamat. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang yang memang ingin hancur. Kamu sendiri yang minta. Saya juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu. Anda pasti, Tuan Xu Wangchuan. Saya dikirim oleh Presiden Su Wan untuk menyebut Anda. Bapak pasti Bapak Su Wangchuan. Saya di sini atas nama CEO Suan untuk menjemput Bapak. Silakan. Manager Wang. Dia cuma Penjual mie. Masa dia kenal CEO Su? Dia pasti berbohong sama kamu. Tolong percaya sama saya. Dia pasti bohong. Betul, Manager Wang. Saya bisa buktikan. Ini urusan keluarga, nggak pantas dibicarakan di depan umum, tapi saya benar-benar nggak mau. Menipu kamu, pria ini mantan suami saya. Saya kenal dia. Lebih dari siapapun. Manager Wang. Jangan sampai kamu tertipu oleh ini. Kamu nggak ada hak buat bicara di sini. Kamu nggak tahu sopan santun. Kamu dipecat. Manager Wang. Hak apa yang kamu punya buat memecat saya? Hak APA. Saya sudah mengabdikan diri untuk perusahaan ini. Seseorang, keluarkan dia dari sini. Manager Wang. Manager Wang. Shengshe Group
punya mitra berkualitas rendah, sangat mengecewakan. Camus. Mulai sekarang, Bapak Wang tidak diterima di Shengshi Group. Jangan kembali, Manager Wang. Apa kamu yakin mau membelanya seperti ini? Biar saya kasih tahu. Saya ini mitra eksklusif Shengshi Group untuk orang seperti dia. Memalukan keluarga Wang. Nggak bijaksana. Keluarga Wang, keluarga Wang nilainya APA, 80% pendapatan keluarga Wang berasal dari grup Shengshi. Kalau kami putus kerjasama, keluarga Wang akan langsung bangkrut. Manager Wang. Tolong jangan sampai kebodohan saya ini. Maafkan saya sekali ini. Saya bicara sembarangan. Saya pantas mati. Saya mohon, berilah keluarga kami jalan keluar. Grup Shengshi tidak bekerja dengan sampai kilas rendah. Mulai saat ini, hentikan saja semua proyek kerja sama bisnis antara grup Shengshi dan keluarga Wang, baik yang sedang berjalan atau masih dalam tahap perencanaan. Hentikan semuanya. Keluarga Wang tidak akan mendapat satu sen pun lagi dari grup Shengshi. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Kalau hari ini aku tidak memukulmu sampai mati. Aku ganti marga. Kamu, berani-beraninya tidak menghormati ketua KSU. Grup Shengshi baru saja berganti pemilik. Saya khawatir posisi kamu sebagai manajer pemasaran juga tidak aman. Kamu baru saja membuat kebohongan kalau Presiden Su menyuruhmu menjemputnya. Tidak takut Presiden Sudangar. Dan menghukum kamu? Saya rasa kalian semua harus lebih berhati-hati. Kamu. Presiden Su, akhirnya Anda datang. Wang Wei baru saja bilang bahwa Anda kenal si Suang Chuan yang tidak berguna itu. Ketua Su, maaf, Pak Su. Saya sekretaris Pak Su. Saya diminta mengantar Bapak ke lantai atas. Tidak, apa kalian dari Prosperity Group sudah gila semua memperlakukan orang biasa seperti VIP? Kau. Lupakan saja. Aku tidak mau buang-buang tenaga bicara dengan orang-orang bodoh ini. Ayo pergi. Tak Wang. Sekarang kita harus bagaimana? Dia cuma pekendang. Apa yang bisa dia lakukan? Aku cuma tidak tahu. Trik apa yang dia pakai untuk menjilat Wang Wei. Kita akan temui Suan sekarang juga. Kita akan persembahkan pusaka keluarga Wang padanya. Begitu kita dapatkan dukungannya, Wang Wei tidak akan berarti apa-apa di hadapanku. Betul. Prosperity Group baru saja berganti pemilik. Sistem internal mereka pasti akan mengalami perombakan besar. Wang Wei, manajer pemasaran itu, akan jadi yang pertama dipecat. Setelah aku temui Suan, aku akan habisi orang itu. Ketua, mulai hari ini, saya akan bertugas sebagai sekretaris pribadi Bapak. Tolong beritahu saya, jika Bapak butuh sesuatu. Karena perintah paman Bapak, saya hanya bisa umumkan identitas asli Bapak di rapat dewan. Katanya, ini akan membantu Bapak melihat sifat asli orang-orang di sekitar. Jadi hari ini, saya harus minta pengertian Bapak. Masuk. Pak SU, Wang Rongtai dari Wang Group, dan Wang Xueli dari Yuanfeng Group. Minta bertemu. Prosperity Group kami tidak akan bekerja sama dengan perusahaan rendahan dan sampah. Perintah Ketua Su adalah perintah saya. Pergi, keluar. Berdiri. Kamu cuma satpam. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Dengar baik-baik. Aku ini mitra pilihan dari grup Shengshi. Aku kesini untuk mengantarkan harta karun untuk General Manager Su kalian. Kamu. Di hadapan grup Shengshi, kamu pikir kamu siapa? Ketua kami sudah menyatakan dengan jelas, grup Shengshi tidak bekerja sama dengan orang yang berkarakter rendah. Tuan Wang yang mana? Dia bilang, itu persis seperti yang Suang Chuan katakan tadi. Terus kenapa? Dia itu orang yang sama sekali tidak berarti. Shu Wangshuan. Apa gara-gara kamu? Karena mulut sialmu, kamu menghancurkanku. Lebih baik kamu simpan tenagamu untuk memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah keluarga Wang bangkrut. Keluar. Lepaskan aku.
Tell you her. Tuan Wang, sekarang kita harus bagaimana? Kamu tanya aku mau tanya siapa? Kita tunggu saja di sini. Tidak akan lama lagi. Sebelum orang itu, Shuang. Juga diusir. Hattie. Si Wang Chuan, bagaimana mungkin dia mampu beli mobil mewah seperti itu? Jangan-jangan, dia memang punya hubungan dengan Suan? Kalau benar, kita bahkan belum dapat surat cerai kita. Masa sih? Jean Gan Lupa. Kamu menikah dengannya bertahun-tahun. Calo dia me manquenal. Orang penting seperti Suan. Pasti kamu sudah tahu dari dulu. Benar juga. Dia itu orang yang sama sekali tidak berarti. TAPI, uangnya dari mana? Jadi, hal pertama apa yang kamu lakukan saat jadi orang terkaya? Cari tempat tinggal baru, tentu saja. Setelah bercerai, aku bahkan gak punya tempat tinggal. Ya ampun. Itu kan kakak iparku? Kakak ipar apa? Kakakku dan si pecundang itu sudah bercerai. Belum selesai urusannya, kan? Mobil ini, itu pasti harganya minimal 10 juta. Apa? Ayo. Mari kita masak lihat. Paksiu, tolong tanda tangan di sini, dan rumah ini jadi milik Bapak. Terima kasih. Paksiu, ini surat kepemilikan rumah Bapak. Nah, si pria yang dibuang anak perempuan saya. Hah? Serahkan uangnya. Uang apa? Ksu, jangan pura-pura nggak tahu. Dari mana kamu dapat uang buat beli mobil dan rumah? Kok kamu bisa beli mobil dan rumah? Pasti kamu curi dari kakakku. Betul, sejak kamu bercerai dengan anakku. Berani-beraninya kamu pakai uang anakku. Aku tidak pernah pakai uang Wang Sueli sedikit pun. Kalau tidak percaya, telepon saja dan tanya dia. Bu, karena si pengangguran ini susah diajak bicara, kita geledah saja tempat ini sendiri. Kamu kurang ajar. Ibumu gagal ajarimu sopan santun. Jadi aku yang akan mengajarimu. Kamu berani mukul aku? Aku ini iparmu. Dulu, karena aku masih menghormatimu sebagai kakaknya Wang Sueli. Waktu kamu berbuat onar di luar, aku yang tanggung jawab. Waktu kamu punya utang judi, aku yang bayar. Dan yang kamu lakukan, cuma mengejek dan menghinaku. Sekarang aku sudah cerai dengan kakakmu. Siapa kamu pikir kamu ini? Bajingan. Aku sudah tahu. Kamu bukan orang baik. Sekarang kamu berani ganggu Iparmu. dan mertuamu sendiri? Kembalikan surat tanahnya. Tidak, itu milik kami. Itu surat tanah keluarga kami. Betul, dan mobil di luar itu juga milik kami. Betul, suratnya ada padaku. Jadi itu milikku. Apa? Kamu pikir bisa? Saya pegang surat kepemilikannya di sini. Rumah ini milik saya. Kamu tidak akan berani mencoba merebutnya. Sudah saya kabari kakak saya. Dia akan segera tiba. Lihat, kakak saya sudah datang. Nanti kamu lihat sendiri akibatnya. Ini peringatan terakhir saya. Kembalikan surat kepemilikannya. Kak. Si Wang Chuan, kamu mencuri uang saya untuk beli rumah dan mobil. APA. Jangan-jangan, sekarang kamu mau berani-beraninya sama ibu dan adik saya juga? Wang Sueli, saya merasa ini sangat aneh. Kapan saya pernah mencuri uangmu? Berdasarkan APA kamu berhak menyudah saya mencuri uangmu? Saya baru saja cek. Semua uang di rekening saya sudah lenyap tak berbekas. Kalau bukan kamu yang mencurinya, lalu siapa? Dengarkan, si Wang Chuan. Kita sudah bercerai. Kalau sekarang kamu mencuri dari saya, itu tindak pidana. Mengerti? Saya sudah telepon polisi. Kalau kamu serahkan uangnya, sekarang juga, Dan minta maaf ke ibu dan adik saya. Saya mungkin bisa memaafkanmu. Kak, dia yang mencuri uang kakak. Saya mau dia berlutut. Dan Zuyut minta maaf. Iya, Bung. Lutut kamu. Ini tidak masuk akal. Uang keluargamu hilang. Apa hubungannya dengan saya, Wang Sueli? Selama kita menikah dulu, saya tidak pernah menyentuh 1 sen pun uangmu. Bisa kamu katakan itu dengan hati nurani yang bersih? Terus kenapa? Kamu tidak pakai uang saya. Itu sudah seharusnya. Wang Sueli, kamu benar-benar membuat saya muak. Seluruh keluargamu membuat saya muak. Bangsat kalian semua. Dasar tidak berguna. Beraninya kamu membentak kami. Seperti itu sekarang, lutut sekarang juga.
Pak polisi, ini dia orangnya, dia mencuri uang adik saya. Tangkap dia sekarang. Orang seperti dia pantas ditembak. Beri dia pelajaran. Kami akan menyelidiki kebenarannya. Anda hanya perlu bekerja sama dengan pekerjaan kami. Siapa kamu ini? Berani-beraninya menyuruh Ketua Su berlutut? Wanita ini cantik sekali. Siapa dia? Wah, tidak menyangka ada orang yang lebih cantik dari adik saya. Nona Wang, Wang Xueli, CEO Yuan Phone Group. Mantan istri Ketua Su. Maksudmu apa? Apakah kamu yang bilang Ketua Su mencuri uangmu? Betul. Uang yang dia pakai beli rumah dan mobil. Semuanya dicuri dari saya. Pasti begitu. Menurut penyelidikan saya, asetmu hanya sekitar 20 juta saja. Tepat sekali. Anak saya adalah CEO Yuan Feng Group. Dia bernilai puluhan juta. Mana bisa dibandingkan dengan orang seperti dia? 20 juta, si pecundang itu tidak akan bisa mendapatkannya. 10 hidup pun. Kalau begitu, kebenarannya sudah jelas. Masalah uang Nona Wang yang hilang. Soal uang Ibu Wang yang hilang. Itu tidak ada hubungannya dengan Ketua Su. Nona, saya tidak tahu. Saya par Anda. Tapi kalau bicara, harus ada bukti. Anda tidak bisa hanya mengucapkan beberapa kata, lalu memutarbalikkan fakta. Mengerti? Sederhana saja. Mobil Ketua Su yang diparkir di pintu masuk, harganya 15 juta. Apakah Anda sanggup membelinya? Apa katamu? 15 juta? Tuan Xu, baru saja hendak membeli sebuah villa di Tianfu Wan kami. Villa paling eksklusif di Seluruh Haicheng. Pasti Anda pernah dengar. Harganya 500 juta. 500 juta. Ini pertama kalinya. Saya mendengar hal ini. Orang yang bisa membeli rumah mewah 500 juta akan mencuri uang 20 juta yang receh? Ibu Wang, maaf sebelumnya, tapi semua aset Anda, jika digabung pun belum tentu sebanding dengan recehan Ketua Su. Apakah fakta dan bukti ini sudah memuaskan Anda? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sebelum kami bercerai, dia cuma pedagang kaki 5 jualan mie. Orang gagal. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Pasti Anda menyewa pemain. Benar kan? Pasti. Hal-hal ini bukan lagi urusan Anda. Izinkan saya mengingatkan, adik laki-laki Anda baru saja menumpuk hutang judi 20 juta minggu lalu. Dan hutang itu baru dilunasi kemarin. Anda sebaiknya tanya dia, kemana uang Anda pergi? Uangmu hilang kemana? Kamu harus tanya dia. Xiao Kun, apa kamu mencuri uangku? Kak, aku tidak melakukannya. Pak Polisi, saya ingin melaporkan Ibu Wang Shufin dan Bapak Wang Xiaokuan karena diduga memeras Ketua Su. Jumlahnya mencapai 20 juta dolar. Ini semua buktinya. Kami tidak menerima mediasi. Kami akan langsung melanjutkan dengan gugatan. Kak, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Aku kecanduan judi. Aku menumpuk hutang judi. Jika aku tidak bisa membayarnya, mereka akan membunuhku. Kak, kamu harus menyelamatkanku. Aku tidak mau masuk penjara. Anak, aku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu. Aku ibumu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Bapak Su, ini barang-barang Anda. Terima kasih, Pak Polisi. Silakan ikut kami. Pak Polisi. Pak Polisi. Kak, selamatkan aku. Xiao Kun. Pak Polisi. Selamatkan aku. Kak. Si Wang Chuan, kamu melakukan ini untuk balas dendam padaku kan? Hanya karena aku menceraikanmu. Kamu mencoba mengirim ibuku dan adikku langsung ke penjara. Tidak sadarkah hati nuranimu? Nggak ada rasa bersalah sama sekali? Itu kan salah mereka sendiri. Apa hubungannya sama aku? Kalau mereka nggak datang ganggu aku, mana mungkin bisa masuk penjara? Mereka dapat ganjaran yang pantas. Si Wang Chuan, tatap mulutmu. Aku nggak akan biarkan kamu bicara tentang mamaku dan adikku seperti itu. Oke. Oh, aku ngerti sekarang. Aku heran kenapa kamu setuju cerai sama aku dengan mudahnya. Ternyata kamu udah nempel sama cewek ini. Bu, aku mau kasih tahu. Sebaiknya kamu jangan sampai dibodohi sama dia. Dia itu pengangguran. Dia nggak ada gunanya sama sekali. Waktu kita masih menikah, yang dia lakuin kumakisai baju dan masak. Dia cuma si imut-imut. Hubungan aku sama dia bukan urusanmu. Adikmu dan ibumu masih nunggu kamu selamatin mereka. Si Wang Chuan, kita baru aja cerai.
Lalu kamu udah nongkrong sama cewek ini? Gimana bisa kamu lakuin ini ke aku? Kamu punya hati nggak, si brengsek? Wang Swili. Aku yang harusnya nanya. Kita aja belum cerai. Lalu kamu udah main sama si Wang Rongtai itu. Kamu punya hati nurani nggak? Gimana bisa kamu lakuin ini ke aku? Aku lakuin semua itu buat karirku. Aku nggak kayak kamu. Kecuasu, semoga ketua nggak keberatan. Aku ambil inisiatif. Nggak, tentu saja nggak. Gimana kamu bisa nemuin aku di sini? Aku datang buat bahas sesuatu sama ketua. Mau kita pergi sekarang? Ketua, Grup Prosperity sedang menyiapkan proyek Happy Valley senilai 3 miliar dolar. Kami butuh keputusan ketua tentang lokasi pengembangannya. Area ini aja. Baik, aku akan segera atur urusan pembongkarannya. Oh iya. Semua perusahaan konstruksi di Haicheng sedang berebut proyek ini. Ada kerumunan orang di bawah. Apa ketua mau lihat? Nggak usah. Urusan ini sepenuhnya ada di tanganmu. Siap, ketua. Nanti di rapat Dewan Lusa. Pertama, kita akan umumkan identitas asli ketua. Kedua, kita akan tetapkan mitra untuk proyek Happy Valley. Boleh. Xiao Feng, menurutmu aku bisa berhasil? Shengxi Group baru saja ganti kepemilikan, dan mereka sudah meluncurkan proyek 3 miliar dolar. Kalau kali ini, kita bisa berhasil bekerja sama dengan mereka. Walaupun ku mendapat sisa-sisanya, kita tetap bisa untung besar. Bapak Wang, kemampuan Yuan Feng Group kita, Shangxia Group, pasti akan melihatnya. Kalau kita bisa berhasil bekerja sama dengan mereka kali ini, maka Yuan Feng Group kita akan melesat. Xu Wangchuan. Kamu benar-benar seperti penyakit. Menchikoraku, sampai ke Shengxi Group. Xu Wangchuan. Kamu sudah bercerai dengan Bapak Wang. Aku tahu kamu kesal. Bagaimanapun, Bapak Wang sekarang adalah presiden grup. Yang Benilai Yutan. Dan kamu? Kamu cuma pedagang mie. Itulah kenyataannya. Saranku untukmu adalah menghadapi kenyataan. Lebih cepat daripada nanti. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tujuanmu datang ke sini hanya untuk membuatku menikahimu lagi, kan? Biar ku katakan, sama sekali tidak. Aku mau bilang, aku tidak mengekormu. Kamu terlalu menganggap diri penting. Masih nggak mau ngaku? Sejak kita bercerai, kamu selalu nyusahin aku di setiap kesempatan. Pertama, kamu cari cewek buat acting bareng kamu. Terus, kamu bikin mamaku dan adikku Dipendra. Inti dari semua ini, ku membuat maksa aku balikan sama kamu, kan? Dengar ya, aku nggak akan nurutin kemauan kamu. CEO Wang kita Sebentar lagi akan kerja sama dengan Grup Shengxi. Kalau sudah begitu, seluruh kota Haicheng akan memandang tinggi dia. Dengan kemampuan dia ditakdirkan untuk berdiri di atas semua orang, dihormati semua orang. Lalu ada kamu cuma orang yang sangat biasa, rata-rata. Kamu sama sekali nggak layak buat dia, kamu cuma akan jadi beban buat dia. Kalian berdua, kalian juga kesini buat bahas kerja sama Happy Valley? Kamu memang licik ya? Kamu nyelidiki sampai dalam banget. APA. Kalian kesini mau ngacauin? Dengar ya, Su Wangchuan. Kamu boleh jadi lelaki yang gak berguna. Tapi jangan jadi orang yang hina. Hari ini, mending kamu cepat-cepat pindahin sisa barang-barang kamu. Kalau enggak, aku buang semuanya. Udahlah. Ayo kita balik, dan tunggu kabar. Lihat dia aja bikin aku jijik. Wang Swili. Di rapat dewan, kamu akan tahu semuanya. Jangan nangis-nangis ke aku nanti. Ada apa, Sekretaris Su? Pak Su, CEO Yuan Feng Group, Wang Sueli, baru saja menelepon. Dia menuntut bagian 50 juta dolar dari kesepakatan itu. Saya tidak yakin. Apakah kita harus setuju? Beri saja padanya. Anggap saja itu kompensasi untuk dia dan anaknya. Baik, Pak. Akan saya umumkan dalam rapat dewan. Oh, satu hal lagi.
Tolong pergi ke kantor polisi dan beritahu mereka. Untuk melepaskan ibunya dan kakaknya, jangan persulit mereka. Lagipula, aku tidak ingin ada hubungan lagi dengan mereka selamanya. Saya Lan. Baik, Pak Su. Saya perhatikan akta cerai Anda dengan Nyonya Wang Shuili. Belum sepenuhnya selesai diproses. Perlu bantuan saya? Tidak. Aku akan urus ini sendiri. Su Wangchuan, jangan-jangan kamu masih ada perasaan padanya, ya? Kali ini, sepertinya aku harus. Su Wangchuan, kamu lagi apa di sini? Bukannya kamu yang suruh aku datang hari ini untuk membereskan barang-barangku dan pergi? Pak Wang sudah cerita semuanya padaku. Semua ini karena kamu. Kita sampai menyinggung grup Shengshi. Makanya waktu itu kita diusir begitu saja. Kamu tahu nggak? Karena kamu, kerja samaku dengan mereka hampir gagal. Kita sudah bersama-sama selama bertahun-tahun, dan kamu cuma percaya apapun yang dikatakan Wang Rongtai? Aku nggak percaya sama Pak Wang yang bisa bantu aku. Masa aku harus percaya sama kamu, si ganteng? Kamu tahu nggak? Kalau karena kamu yang ngerem aku, sampai aku nggak punya pilihan selain minta tolong sama Pak Wang, kamu tahu nggak seberapa besar kerusakan yang ini timbulkan padaku? Aku sekarang adalah ketua grup Shengshi. Dengan aku di sini, kamu nggak perlu minta tolong siapapun. Bukannya kamu selalu pengen hadir rapat Dewan Grup Shengshi? Aku bisa bantu kamu untuk itu. Ini undangan untuk rapat Dewan Grup Shengshi. Kamu dan anaknya bisa pergi bersama. Ketua Grup Shengshi? Mending kamu bilang aja kamu Kaisar Giok. Kamu kenapa sih? Masih aja mau bohongin aku? Si Wangchuan. Kamu tahu nggak orang-orang di luar sana ngomong apa tentang aku? Mereka bilang aku Wang Shuili menikahi pria yang baik. Aku menikahimu, dan kamu sudah menghancurkan seluruh hidupku. Aku mau cerai sekarang, dan kamu masih mau menyeretku bersamamu, begitu ya? Si Wangchuan, kamu benar-benar noda dalam hidupku. Apa hakmu mengambil fotoku? Hack APA? Kamu sama sekali nggak pantas. Surat cerai kita bahkan belum mendapatkannya. Maksudmu apa? Coba pakai cara ini buat ngehentiin aku cerai sama kamu. Gitu ya? Ayo kita cerai. Kamu mau cerai sama aku? Aku sudah tanda tangan surat cerainya. Bukannya kamu dari dulu pengen gabung Dewan Direksi Grup Shengshi? Aku akan wujudin itu buat kamu. Kemampuanmu sama sekali nggak ada peningkatan, tapi kemampuanmu untuk berbohong malah makin jago aja. Aku tahu, apapun yang aku katakan sekarang, kamu nggak akan percaya. Awalnya aku berencana untuk jujur sepenuhnya padamu di rapat dewan. Tapi sekarang sepertinya kesempatan itu sudah hilang karena kamu sudah begitu ngebet. Put sirai sama aku. Aku akan kabulkan keinginanmu itu. Aku akan temani kamu ke kantor catatan sipil. Put urus berkasnya. Baiklah. Kamu yang bilang. Ayo kita mulai. Sayang, kuenya besar banget. Ini. Ada topinya juga. Cantik banget. Aku sayang kamu. Hei, ayo kita makan kuenya. Oak. Si Bubble. Si bebal, sayang. Hahaha. Hei. Waduh, sekarang aku jadi si bebal juga.
Sayang, menurutmu, bisakah kita tetap sebahagia ini selamanya? Tentu saja bisa. Si Wang Chuan, kamu tahu nggak orang-orang ngomong apa tentang aku di luar sana? Mereka bilang aku Wang Shueli, naik sama orang bodoh. Menikah denganmu, merusak seluruh hidupku. Sekarang aku mau cerai, dan kamu masih mau nahan-nahan aku, begitu ya? Si Wang Chuan, kamu benar-benar noda dalam hidupku. Berani-beraninya kamu ambil fotoku? Berani-beraninya? Kamu sama sekali nggak pantas. Wang Shueli. 30 tahun. Person di antara kita, cuma lelucon belaka. Si Wang Chuan, mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Di hari-hari mendatang, aku nggak mau lihat kamu lagi, dan aku pasti nggak mau Su Chenyu punya ayah yang tukang bohong kronis kayak kamu. Aku mau kamu menghilang dari duniamu untuk selamanya, jauh-jauh dariku dan anakku. Xueli. Accu datant Jean Pucamu. Ayo pergi. Siganton rupanya. Akhirnya kamu sadar juga. Dan setuju buat cerai. Sebentar lagi, Xueli akan menikah denganku, dan orang ganteng kayak kamu, bahkan gak akan pantas buat datangi pernikahan kami. Untuk sisa hidupmu, kamu mungkin akan mati sendirian. Kayaknya aku bakal jomblo selamanya. Pak Ketua Su. Pak Ketua Su. Shu Wangshuang. Apa ini? Apa-apaan ini? Pak Ketua Su, ini adalah calon-calon mempelai yang sudah aku pilih dengan hati-hati untukmu. Kali ini, kamu harus lebih jeli. Jangan sampai salah pilih lagi. Si Wang Chuan, maksudmu APA? Apa hubungannya cewek-cewek ini dengan kamu? Kamu cuma mau bikin aku kesal ya? Nona Wang, kalau mau ikut minum-minum perayaan, Pak Ketua Su pasti dengan senang hati menerimamu. Tidak seperti orang-orang tertentu yang latar belakangnya sederhana dan pelit. Aku ketua grup Wangshi. Beraninya kamu menghina aku. Kamu cari mati? Kamu. Beraninya kamu memukulku. Grup Wangshi. Itu bukan apa-apa. Hai, cantik. Kakap. Ayo pergi. Sudah kubilang sebelumnya, kamu tidak cukup baik untuknya. Kamu tidak selevel dengannya. Sial. Aku kesal banget. Siapa sih perempuan itu? Begitu ketahuan, hidupnya akan kusulitkan. Dan Shu Wangshuang itu mengira menyewa segelintir aktor akan membuatnya lebih baik dariku. Dia benar-benar larut dalam perannya. Ketua Shu, apanya? Sika. Konyol banget. Tuan Wang, katakan padaku, apa undangan dari grup Shengxi bisa dipalsukan? Kenapa bertanya? Undangan grup Shengxi ada stempel merah khususnya. Tidak bisa dipalsukan. Dan kebanyakan orang bahkan tidak akan mencoba memalsukannya, karena kalau ketahuan, grup Shengxi akan memasukkanmu ke daftar hitam untuk selamanya. Kamu tidak akan pernah bangkit lagi. Itu seperti vonis mati. TAPI. Mobil yang menjemput Su Wang Chuan, mobil itu, plat nomornya, sepertinya milik grup Shengxi. Si Wang Chuan, sudah kuduga. Kau benar-benar membohongiku. Ketua grup Shengxi, omong kosong. Kau cuma penipu. Sherry, jangan khawatir. Besok,
undangan ketua. Grup Xie. Sudah berhasil kudapatkan 2. Besok, aku akan À Jacques Coicute. Lihat, menikah dengan Bapak Wang adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Oak. Ketua, rapat Dewan untuk menghormati Anda. Segera dimulai. Ayo masuk. Baik. Halo, tolong perlihatkan undangan Anda. Silakan masuk. Halo, tolong perlihatkan undangan Anda. Shu Wangshuang. Kalian berdua, berani menunjukkan wajah di depanku, kalian cari masalah. Kau hila. Baru kapok kalau sudah ditampar. Qu'autant part à Kulagi. Siapapun yang tidak menghormati Bapak Su akan ditampar. Dazar Jalon. Hari ini, akan kutunjukkan padamu, akibatnya berani melawanku. Shu Wangshuang. Komati, le Pascan à Q. Rapat Dewan segera dimulai. Jangan berisik, kalau tidak, kalian akan didiskualifikasi. Lepakan saja. Bapak Wang. Si Wang Chuan, kau mau apa di sini? Masih belum menyerah? Dan di acara seperti hari ini, tanpa undangan, kau tidak bisa masuk. Hari ini adalah rapat Dewan Grup Shengshi untuk melantik ketua baru. Dan kalian 2 badut ini, penjual mie goreng ganteng. Dan si cantik tak dikenal. Mungkin, bahkan tidak tahu, undangan. Seperti apa? Aku yakin kita bahkan gak tahu undangannya kayak apa. Gak tahu sama sekali. Ngomong-ngomong, si Wang Chuan, jangan-jangan, kamu mau pakai 2 undangan palsu, buat nipu orang? Emangnya kamu pikir orang-orang di Prosperity Group bakal ngasih kamu masuk? Ani adalah ditandatangani langsung oleh ketuanya. Undangan kelas khusus. APA, ditandatangani langsung sama ketuanya? Undangan kelas khusus? Dan cuma ada 2 undangan, yang ditandatangani langsung sama dia. Silakan, langsung masuk. Gimana caranya kamu punya undangan kelas khusus, terus kamu kasih ke mereka berdua? Kamu tahu nggak undangan kelas khusus? Artinya apa? Kalau kita bisa dapat 1, kerja sama-sama Prosperity Group, bakal gampang banget. TAPI. Su Wang Chuan yang kasih ini ke aku. Suang Chuan yang kasih ini ke kamu? Masa sih? Kalau dia punya undangan kayak gini, ngapain dia kasih ke kamu? Si Wang Chuan, kamu ini siapa sih sebenarnya? Kenapa aku jadi ngerasa kamu jadi asing banget? Masih ada apa lagi yang kamu sembunyiin dari aku? Aku ya Si Wang Chuan. Selama ini juga gitu. Rapat Dewan ini diadakan oleh Prosperity Group. Prosperity Group baru-baru ini ganti kepemilikan. Aku yakin semua penasaran. Siapa pemilik baru Prosperity Group nanti? Bagus, kali ini, akhirnya aku bisa ketemu Suan. Dia selalu jadi idolaku. Wanita yang luar biasa banget. Cuma penasaran aja, pria kayak apa yang pantas jadi suaminya? Suan datang Jojo dari North City. Artinya dia sekarang ada di Ocean City. Pasti dia lagi incar sesuatu. Kalau kita bisa ikutin. L'Encadia. Daptin Dui. Sejak Suan berusia 22 tahun dan mengambil alih bisnis keluarga Su, investasinya tidak pernah gagal. Aku penasaran banget, apa sih yang ada di kota kecil Haicheng ini sampai menarik dia ke sini? Pokoknya, sebelum ayahku datang, dia khusus bilang ke aku untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Apakah keluarga Wang bisa go public? Tergantung padanya. Si Wang Chuan, meski sekarang kita sudah bercerai, aku masih perlu mengingatkanmu. Semua yang hadir di rapat direksi hari ini adalah orang-orang penting di dunia bisnis Haicheng. Termasuk si Wan dari Beicheng. Kamu lebih baik jangan coba-coba membuat masalah. Dibilai kangku. Kalau tidak, kamu akan menyeretku lagi bersamamu. Mengerti? Bukankah itu mantan suami Ketua Wang Yang Tampan? Sepertinya, Ketua Wang masih punya perasaan.
terhadap mantannya. Dia bahkan membawanya ke grup Shengshi. Aduh, Ketua Wang mungkin kumakasihan sama dia dan mau mengajaknya keliling. Orang itu pasti sudah ketakutan setengah mati, cuma dengar nama Direktur Su. Camus, kita wa apa? Mari kita sambut Ibu Su Wan KLET Sipangung. Ko. Jadi kau Suwan. Betul. Kau Ketua Grup Shengshi. Maaf. Maaf telah mengecewakan kalian semua. Ketua Grup Shengshi adalah orang lain. Sedangkan aku cuma sekretarisnya. Siapa yang mungkin punya Suwan? Ratu bisnis. Sebagai sekretarisnya? Sebenarnya siapa Ketua ini? Si? Keturunan keluarga Wang sudah gagal dalam perilakunya dan pantas dihukum. Apa yang kau lakukan di luar sana? Masalah apa yang kau buat? Sekarang grup Shengshi tidak segan-segan untuk menghancurkan keluarga Wang kita. Siapa yang kau sakiti di luar sana? Ayah, ya. Ini bukan salahku. Itu Suwan. Dia. Apa? Kau berani menghina Suwan? Hari ini, kalau kau tidak meminta maaf padanya, kau bisa tunggu saja keluarga Wang bangkrut. Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Waduh. Wang Suli, kamu menyesal sekarang? Si Wang Chuan. Memangnya ada yang harus kusesali? Kamu tidak perlu mendekati Si Wan hanya untuk balas dendam padaku. Kamu tidak perlu menjilatnya. Melakukan ini hanya membuatku semakin merendahkanmu. Ya, aku tahu. Aku menceraikanmu. Kamu membensiku. Tapi aku tidak berpikir aku melakukan kesalahan apapun. Jadi kamu bilang bahwa perselingkuhanmu sebenarnya adalah kesalahanku, begitukah, Wang Shuili? Kakak, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Jika kamu benar-benar menghormatiku, seharusnya kamu tidak membawa wanita lain untuk pamer di depanku. Kamu tidak akan melakukan ini padaku. Menghormatimu? Bagaimana dengan Wang Rongtai? Kita bahkan belum bercerai, dan kalian berdua sudah berselingkuh di belakangku. Apakah kamu pernah menghormatiku? Si Wang Chuan, pokoknya, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Wanita seperti Suwan tidak selevel denganmu. Jarak antara kalian berdua sangat jauh berbeda. Dia hanya bermain-main denganmu, dan kamu malah menganggapnya serius. Wang Suli, bisakah kamu mengubah sikapmu itu? Siapa kamu sampai merendahkanku dari atas kudamu yang tinggi? Sejak kita menikah, kamu berubah. Kamu terobsesi dengan pekerjaan, berjalan dengan hidung terangkat, sombong. Setelah kita menikah, kamu menjadi orang asing bagiku. Si Wang Chuan, apakah kamu harus mengatakan hal-hal ini di tempat seperti ini? Aku hanya ingin bertanya padamu, mengapa kamu merendahkanku? Apa hakmu untuk mendapatkan rasa hormatku? Lihat semua orang di sini. Setiap orang di sini lebih mampu darimu. Aku adalah Presiden Yuan Feng Group. Suwan, di usia yang masih muda, sudah menjadi ratu bisnis. Belum lagi seseorang seperti Ketua Shengshi Group. Seorang figur legendaris. Jarak antara keadaan mereka bagaikan siang dan malam. Kau dan semua orang di sini sama sekali tidak setara. Kau mengerti? Sekarang, saya umumkan. Ketua Shengshi Group. Bapak Xu Wangchuan. Si Wang Chuan. Dia ketuanya? Nyonya Wang, sudah kukatakan sebelumnya, kau tidak cukup baik untuknya. Kau terlalu tinggi menggapai. Kalian semua tertipu olehnya. Dia penipu. Wang Wei. Dia palsu. Manajer Wang. Apa katamu? Semuanya. Aku Wang Wei, manajer pemasaran grup Shengshi. Aku sudah lama menyamar di sisi mereka untuk waktu yang cukup lama, dan akhirnya aku mengumpulkan buktinya. Aku menuduh Xu Wangchuan karena menyamar sebagai ketua grup Shengshi. Bawa dia pergi. Siap, Pak. Camus, sang ketua, kau pikir kau layak? Memuakan. Si Wang Chuan, aku sarankan kau mengaku kejahatanmu lebih cepat daripada nanti. Aku tidak ingin Su Chenyu, Despat,
Sebagai anak seorang penipu di masa depan, meskipun kita sudah bercerai, aku masih berharap kau akan bertanggung jawab dan menjadi panutan yang baik untuk anak kita. Sinsen stempel Quechua, grup Shengshi ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani bertindak. Grup Shengshi, cincin ketuanya ada di sini. Ayo lihat siapa yang berani bertindak. Ini adalah cincin yang hanya dimiliki oleh ketua dari grup Shengshi. Cincin itu sudah muncul. Sepertinya identitasnya sebagai ketua sudah dikonfirmasi. Luar biasa, dia ternyata benar-benar Quechua Grup Shengshi. Sekarang dia sudah bercerai dengan Presiden Wang. Dia lajang, dan aku juga lajang. Bukankah itu berarti aku masih punya kesempatan? Si Wang Chuan, kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah diambang kematian, dan kamu masih berani mengeluarkan cincin palsu untuk menipu semua orang? Kapan kamu akan berhenti? Benar. Saya harap semua orang akan membuka mata mereka. Jangan tertipu oleh penipu ini. Dia Adalah pembohong ulung tidak tahu malu. dan tidak punya batas. Jadi, kamu ingin menggunakan cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Apakah kamu mencurinya? Bagaimana kamu bisa membuktikan? Bagaimana kau bisa membuktikan kau tidak mencuri ini? Ya, Cuma pedagang mie rendahan. bagaimana aku akan membuktikan? Cincin ini asli? Aku. Aku lihat cincin ini. Dan jelas-jelas ini palsu buatanmu. Semuanya, aku sudah bekerja di grup Shengshi selama 20 tahun penuh. Cincin ketua lama itu, aku tahu betul seluk-beluknya. Benda ini adalah barang palsu. Manager Wang telah menyaksikan grup Shengshi tumbuh dan berkembang. Apa yang dia katakan selalu benar. Betul-betul, berani-beraninya dia menyamar sebagai ketua, pasti dia tukang loak. Sampai tidak berharga APA, yang dia pungut. Untuk dikira sebagai yang tertinggi. Cincin ketua? Lihat Xu Wangchuan ini, cuma ingin pamer di depan mantan istrinya. Untuk merebut kembali mantan istrinya. Cuma saja, manajer Wang langsung tahu akal bulusnya, dan membawa polisi langsung ke sini. Kau. Pak polisi, tangkap dia, cepat. Orang seperti dia bahkan tidak pantas ada di sini. Dia mengganggu pemandangan. Ya, lagi pula, waktu kita sangat berharga. Setiap detik berarti. Cepat bawa dia pergi, sialan. Berhenti, lepaskan dia. Lepaskan dia. Hei, bawakan aku salinannya, laporan tes DNA, untuk Chairman dan Pak Su. Aku mau dalam 3 menit. Ini adalah sertifikat laporan tes DNA, paling terpercaya di Haicheng. Sudah berakhir. Kita benar-benar hancur sekarang. Laporan tes DNA? Barang ini tidak sulit untuk memalsukannya. Wang Wei, sebelum kamu banyak bicara, kamu harus tahu batasmu. Suvan, oh Suvan. Kamu harusnya khawatir dengan dirimu sendiri. Kamu benar-benar berusaha keras untuk kekasihmu di sini, berakting sepenuh hati. Aktingmu cukup bagus. Ya, benar. Pertama cincin. Sekarang tes DNA. Kalian punya banyak properti. Aku hampir tertipu oleh kalian berdua. Wasiat Pak Su ada di sini. Ini untuk menyatakan bahwa Su Mingyang, setelah saya meninggal, posisi ketua grup Shengshi akan diwariskan kepada keponakan saya, Xu Wangchuan. Ini benar-benar terlihat seperti Tulisan Tangon Quechua Su Yang Lama. Jadi, ketua Su yang lama sudah merencanakan ini dari awal. Kami yang bodoh. Jadi kamu memang benar, keponakan kandung ketua Su yang lama. Quechua Shu. Semua ini, Wang Wei yang menyuruh saya. Saya mohon, tolong selamatkan nyawa saya. Saya mohon. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Kalau keluarga saya hancur, Seyatama. Wang Rongta. Kamu mau kesempatan? Ya,
Qu'es-tu à chou? Tolomberry, c'est ya Kezampatan. Kesempatan ini bisa kamu dapatkan di kehidupan selanjutnya. Perci. Hack, saya ada dokumen lain di sini. Wang Wei Ken, Anda dicurigai melakukan penipuan, penyuapan, dan menerima suap. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda ditangkap. Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan. Buktinya sudah jelas. Jangan coba-coba membantah. bawa dia pergi. Siap, Pak. Tidak, Pak. Pasti ada kesalahan. Saya selalu warga negara yang taat hukum. Anda tidak bisa menghancurkan kepercayaan warga seperti ini. Silakan katakan semua yang ingin Anda katakan. Nanti di kantor. Aku benci kalian semua. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Bawa dia pergi. Cepat. Maafkan aku. Wang Chuan. Aku salah. Dulu aku keras kepala. Aku buta. Bisakah kamu memaafkanku? Aku selalu mencintaimu. Kamu tahu itu, Wang Chuan. Hanya saja sifatku seperti ini. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Wang Swili. Dulu aku sudah bilang banyak, dan kamu tidak pernah percaya. Aku bilang aku bisa membantumu, TAPI. Kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku. Kamu malah pergi ke Wang Rongtai untuk mempermalukanku. Kita sudah berpisah, bukan begitu? Tidak. Tidak. Itu tidak benar, Wang Chuan. Aku salah. Wang Chuan. Aku salah. Aku. Kita perlu bicara. Wang Chuan, mari kita bicara. Mari kita rujuk kembali. Oh, Wang Chuan. Wang Chuan. Meskipun kamu tidak memikirkan aku. Kamu harus memikirkan. Anak kita. Anak kita tidak bisa tanpa ayahnya. Dan aku masih mencintaimu. Mari kita berdamai. Kalau kita bisa berdamai, semuanya bisa kembali, seperti semula. Itu juga yang kamu inginkan? Bukan, Wang Chuan? Mari kita rujuk kembali. Wang Chuan. Ayo pulang. Ayo pulang bersama. Kembali ke rumah kita sendiri. Dangan, Wang Xueli, kita sudah putus. Mulai sekarang, kita tidak akan berhubungan lagi. Kenapa? Kenapa dulu aku begitu bodoh? Wang Chuan, jangan pergi. Wang Chuan, aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Wang Chuan. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa? Aku bersedia. Kok kamu tahu, aku mau bilang itu? TAPI. Aku sudah bercerai. Dan aku punya anak. Tidak apa-apa, Suwan. Itu sama sekali bukan masalah. Asalkan dua orang saling mencintai dengan tulus. Semua ini bukan masalah. Perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Aku juga akan jadi ayah yang baik. Dan merawat anak kita dengan baik. Ini semua salah ayah. Kita kesiangan tadi pagi. Kok ayah lebih malas daripada aku? Ching, ayah capek. Jangan terlalu keras padanya. Lagi pula, dia bahkan belum ganti baju. Sebelum mengantarmu urus dokumen pindah sekolah. Jangan marah ya. Kalau sampai akhir semester ini, kamu dapat nilai tertinggi di kelasmu. Ayah belikan hadiah besar. Gimana? Beneran ayah? Tapi, bagi seorang murid yang pintar dan cerdas seperti aku, mendapatkan peringkat pertama itu mudah banget. Tapi ayah, hadiahnya apa? Ayah ajak kamu makan di restoran mewah. Gimana? Asyik makan di restoran mewah, makan di restoran mewah. Ayo pergi. Ayo kita lihat apartemen di kawasan sekolah yang kita pilih. Dengarkan. Hari ini, ada orang yang sangat penting akan datang ke properti kita untuk mengambil unitnya. Sebagai mandor, kalian harus memberikan performa terbaik. Kalau sampai VIP ini tersinggung, dengan cara apapun, aku akan menuntut pertanggungjawaban pribadimu. Mengerti?
Tidak ada jawaban. Lupakan saja. Ayo kita, masuk saja. Kalian mau apa di sini? Tidak lihatkah ini kantor penjualan? Untuk rumah mua kilas atas di Teluk Jinglon? Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Silakan pergi. Kami ke sini untuk mengambil rumah kami. Kami bukan orang sembarangan. Dengar, kalian berdua. Aku bawa anakku ke sini hari ini untuk membayar uang muka rumah. Tolong izinkan kami masuk. Kamu. Bukankah kamu Xu Wangchuan? Lowly? Kamu kenal dia? Kenal dia? Aku pelanggan tetap warung. Mi Gorengen. Jadi kamu cuma penjual mie. Itu tidak benar. Papaku hebat. Memang hebat, Kak Wangchuan. Apa mie gorengmu bikin kamu kaya? Mau buka cabang baru? Bang. Mau jualan mie atau nasi goreng? Ini bukan tempat yang pantas untuk bawa anak. Kenapa kamu tidak cari tempat lain untuk cari angin? Aku sudah bicara dengan Direktur Chang dari Departemen Penjualan kalian. Kami ke sini hari ini untuk membayar uang muka. Ya ampun, kelihatannya asli. Bahkan ada stempel Direktur Chang. Biar aku lihat. Ini memang kelihatan asli. Tapi, itu tidak mungkin benar. Cara berpakaianmu. Kamu tidak terlihat seperti orang penting, lebih mirip pengangguran jalanan. Ngapain khawatir soal itu? Oke, kita bisa masuk sekarang? Iya, permisi Pak. Bisa tolong minggir sekarang? Kami perlu masuk. Hah? Ada apa? Kenapa? Ini masih siang hari. Kenapa kalian berdua berisik sekali? Kapten, ayah dan anak perempuan ini punya surat izin pengambilan properti yang dikeluarkan oleh Direktur Chang. Kata mereka mau ambil properti dan mau masuk. Sebaiknya Kapten lihat sendiri. Surat izin ini palsu. Kalian semua buta ya? Itu saja tidak bisa lihat, tidak bisa bedakan mana yang asli mana yang palsu? Palsu. Hari ini, Direktur Chang baru saja mengirimkan pemberitahuan. Bilang kita harus menyambut tamu VIP yang datang untuk memilih properti. Minta kita waspada tinggi. Lalu kamu, yang berantakan begini, pasti dengar-dengar informasi dari dalam, lewat saluran tertentu. Lalu palsukan surat izin untuk coba menipu properti. Kapten, baru saja ingatkan saya, dia itu penjual mie goreng. Dengan mengantar makanan ke lokasi konstruksi, dia bisa dengan mudah mendengar hal-hal seperti ini. Betul. Dia cuma penjual mie goreng biasa. Sekarang malah sampai ke tempat. Betul, persis. Dia kumasirang. Penjual mie biasa. Tapi dia datang ke tempat. Yang bukan semestinya. Donggar, kawan, pulang saja jualan mie MU. Oke? Jangan bikin masalah di sini. Begitu, semuanya lebih mudah. Sol, izin palsumu itu, aku akan pura-pura tidak pernah melihatnya. Kalian cuma mau nakut-nakuti kami saja. Izin perumahan ini jelas asli, tapi kalian ngotot bilang palsu. Bahkan dipakai buat tisu toilet. Tidak pernahkah kalian pikirkan bagaimana kalau ini asli? Kalian bisa kena masalah besar. Nak, dengan ayah sepertimu, dapat izin yang asli, anakku bisa tinggal di istana. Lucu sekali. Kalian benar-benar meremehkan orang. Apa katamu? Aku bilang kalian satpam di kantor penjualan. Sama sekali tidak punya kelas. Perlu diganti. Kamu. Hai. Zoban. Kapten, kami sudah memberimu keringanan. Membiarkanmu pergi. Jangan cari gara-gara. Tolong kerjasama dengan tugas kami, ya? Bapak. Quelle hauteur Ubegini. Aku tidak akan lagi bersikap sopan. Karena kalian tidak mau membiarkan kami masuk, aku akan cari Pak Chang. Jangan minta penjelasan. Kamu benar-benar kenal Pak Chang? Kamu benar-benar kenal Pak Chang? Kalian berdua, sebenarnya sudah dibodohi orang ini. Pak Chang, di daerah sini, itu seorang direktur properti mewah ternama, dan pakar pendidikan. Keluarga mana yang punya anak? Nggak kenal dia, tapi kamu. Berlagak besar di sini. Pikir kami ini, gampang dibodohi? Mandor benar. Kalau kamu memang bisa, hubungi direktur itu. Hari ini aku akan merangkak lewat sela kakimu. Tapi kalau kamu memang gak bisa hubungi dia, itu cari masalah. Kecuali, kamu merangkak lewat sela kakiku, aku telepon polisi. Ayah? Pak Chang jawab. Sudah. Nah, kawan, kamu mau merangkak lewat sela kakiku, atau mau ke kantor polisi? Merangkak. Mirangkak.
Kembali kerja. Ingat, Kalian jangan sampai menyepelekannya. Kalau berani bikin VIP itu, nggak senang, aku pecat kalian, tanpa ampun. Ya, Pak. kalau begitu aku pergi menjemput. Direktur Gao yang baru pindah hari ini, kembali kerja. Ini Presiden Su menghubungiku. Halo, Presiden Su. Apakah Anda dan Putri sudah sampai? Eshi, Bong. Udah milih? Boa. Langsung di depan anaknya. Kamu nekat banget. Teru, Mau ngapain? Konyol sekali. Halo. Maaf, Tuan Su. Saya sedang repat. Apa Anda dan Putri Anda sudah tiba? Kami sudah di sini. Tapi saat ini, Ada APA, katakan saja Tuan Su. cuma satpam di pintu masuk Anda menganggap izin reservasi saya, palsu, dan dia mengelap hidungnya pakai itu. Dan sekarang, dia berencana bawa saya dan putri saya ke kantor polisi. Menurut Anda, apa yang harus kami lakukan? Apa, Tuan Su? Serahkan ponselnya ke penjaga pintu, biar saya yang bicara dengan mereka. Direktur Chang ingin bicara dengan Anda. Kamu benar-benar sedang acting. Kamu bahkan siapin Direktur Chang palsu. Halo, kamu Direktur Chang palsu. Beraninya kamu menyamar sebagai Direktur Chang kami. Kamu mau mati atau apa? Li Hong. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Dan kamu menghalangi klien VIP departemen penjualan. Kamu mau tetap kerja atau enggak? Mau dipecat? Direktur Chang. Direktur Chang. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Bukan. Bukan seperti yang Anda pikir. Ashley, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Sudah. Lepaskan. Tuan Su dan putrinya sekarang juga. Setelah itu, datang ke kantorku untuk ambil gaji terakhirmu. Kamu dan 2 satpam di pintu. Semuanya dipecat. Kalian semua dipecat. Kapten, benar-benar Direktur Chang yang menelepon. Jenius banget. Kalian berdua benar-benar menghancurkan hidupku. Ini, aku benci kalian. Pak, maafkan saya. Tolong beritahu Direktur Chang hal yang baik tentang kami. Saya butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Saya benar-benar minta maaf. Biar saya tanya. Mengapa saya harus menolongmu? Bukannya kamu yang menyuruh ayahku merangkak di antara kakimu? Masih mau dia melakukannya? Ide buruk itu kan dari kamu. Kamu yang merangkak. Itu, Camus. Ide buruk itu kan dari kamu. Kamu yang merangkak. Kamu yang merangkak. Dia bukan yang merangkak. Kamu. Saya akan merangkak. Saya akan merangkak. Tolong, beritahu Direktur Chang hal yang baik tentang kami, supaya kami bisa tetap bekerja. Aku yang urus. Aku yang urus. Bisa tolong kasih tahu Direktur Chang tentang aku? Aku butuh kerjaan ini untuk menafkahi keluarga. Xu. Kita semua kumakari makan di izini. Nggak ada yang gampang. Tolong berbesar hati. Setelah ini selesai, tolong kasih aku kesempatan. Xu, aku mohon. Sudah, lupakan. Direktur Chang. Lupakan saja, Sur Amerika, cuti tanpa bayaran dulu untuk dia mati. Ya Pak Su. Ikan saya urus sesuai permintaan Bapak. Terima kasih atas kebaikan hati Anda. Ashley, aku. Biar aku bersihkan sepatu Anda. Biar aku bersihkan. Aku masih harus antar anakku cari apartemen. Ayah, aku agak ngantuk. Boleh aku tidur di sofa sana bentar? Oh, King, istirahat dulu di sofa bentar. Ayah tunggu Direktur Chang di sini. Oke. Pak Su. Kejadian di pintu tadi benar-benar salah paham. Saya sudah jelas-jelas perintahkan mereka untuk menyambut Bapak dengan baik. Tapi mereka masih saja berbuat salah. Mereka benar-benar merepotkan saya. Bukan apa-apa. Cuma hal sepele. Yang paling penting adalah anak tumbuh bahagia. Bukan apa-apa. Cuma masalah kecil. Yang terpenting adalah anak tumbuh bahagia. Ayo kita pergi, kita urus dokumennya. Pak Su. Bapak bisa tenang. Pengembangan Teluk Jinglan kami di seluruh Haicheng tak ada tandingannya. Kami pasti akan memastikan keluarga Bapak hidup dengan nyaman. Asakan, King memberi nilai tinggi. Saya akan pertimbangkan untuk menambah investasi ke grup pengembangan kalian.
Cuma dengar Bapak bilang begitu, kami di Teluk Jinglan akan memperlakukan keluarga Bapak seperti orang tua kami sendiri. Apapun yang Bapak butuhkan, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Direktur Chang, ambisi Anda cukup besar, saya tunggu hasilnya. Semuanya tergantung kinerja Anda. Ya, tidak masalah, Pak Su. Pak Su. Putri Bapak, King King, di mana? Dia tidak ikut? Dia capek, sedang istirahat di sana. Oh, begitu. Si kecil pasti capek main. Agak memelukan untuk dikatakan. Tapi tadi saya makan sesuatu yang tidak enak. Sampai sekarang, perut saya masih sakit. Anda sebaiknya urus itu dulu. Sebentar lagi, saya akan ajak cincin lihat-lihat. Baik. Terima kasih atas pengertiannya, Pak Su. Ching-ching. Gimana perasaanmu? Sudah ada tenaga lagi? Sudah jauh lebih baik, Ayah. Ayo kita lihat rumah-rumahnya. Oak. Begitu ketemu rumah yang bagus, kita akan menetap di sini. Di atas kasur besarmu, kita akan isi dengan boneka Teddy berbulu kesukaanmu. Bagaimana? Oke. Ayo kita pilih yang paling besar dan paling cantik. Ayo, lihat. Wah, gedung-gedungnya cantik sekali. Lihat anak kecil itu, dia sangat kampungan. Mungkin cuma pengunjung biasa, yang nggak mampu beli apa-apa. Ayah, rumah-rumah di sini semuanya cantik sekali. Ching-ching, rumah-rumah di sini nggak cuma cantik, tapi juga sudah siap huni. Kamu tinggal bawa koper dan langsung tinggal di sini. Tentu saja. Rumah-rumah di Teluk Jinglan memang sudah cantik dari sananya. Seperti kata pepatah, ada harga, ada rupa. Perumahan ini bukan untuk sembarang orang. Gak semua orang mampu membelinya. Hanya orang-orang terhormat seperti Bapak Ibu, kalangan atas, yang punya kemampuan untuk tinggal di sini. Nah, itu baru enak didengar. Kubayangkan semua penghuni di Teluk Jinglan adalah orang-orang kelas atas, ya? Tentu saja. Semuanya kalangan atas. Membeli di Teluk Jinglan berarti Bapak Ibu akan punya kesempatan tak terbatas untuk memperluas jaringan kelas atas. Siapa tahu, Bapak Ibu bahkan bisa menutup kesepakatan besar. Cuma sambil jalan-jalankan anjing di bawah. Sayang, ayo kita beli rumah di sini. Tentu saja kita bisa. Sebagai direktur penjualan yang baru ditunjuk, aku bahkan bisa dapatkan diskon internal perusahaan. Kecilkan suara. Kamu baru mulai hari ini. Untuk inspeksi diam-diam, kan? Jangan sampai ada yang dengar. Ayah, boleh kita beli juga? Kita harus beli yang paling cantik, oke? Kamu pikir kamu layak? Kamu pikir kamu layak? Sayang, yang mana yang kamu suka? Kita akan beli yang mana pun kamu pilih. Aduh, aku mau yang itu. Itu yang paling cantik. Oh, sakit. Kamu ngapain? Bapak, Ibu agen penjualan. Kenapa kamu pukul anak saya? Kamu berutang penjelasan pada saya. Baiklah. Pilih kasih ya. Villa ini adalah permata mahkota dari seluruh bangunan ini. yang terbaik mutlak. Ini sangat cocok dengan status kalangan atas Anda. Sedangkan kalian berdua, kalian pengemis yang cuma numpang AC. Jangan sentuh apa-apa. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah bisa bayar kerusakannya. Bapak, Ibu agen penjualan. Saya bawa anak saya ke sini untuk beli rumah. Tidak hanya tidak mau membantu Anda menghina kami dan memukul anak saya. Beginikah cara Anda memperlakukan pelanggan Anda? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa Anda mau cari masalah? Mau berkelahi? Sangat tidak beradab. Saya tidak pernah menyangka di Teluk Jinglan, tempat yang begitu eksklusif. Kami akan bertemu dengan orang miskin. Hei! Betul sekali, sangat norak. PK, Klien yang kami layani di Teluk Jinglan. semuanya pejabat dan orang penting. Semua orang yang datang dan pergi di sini. Minimal mengendarai Porsche dan memakai Rolex. Dan Anda? Anda tidak punya apa-apa. Berani-beraninya Anda masuk ke sini dan mengharapkan saya melayani Anda? Kamu pikir kamu pantas? Kalau kamu nggak bawa apa-apa, berani-beraninya kamu masuk ke sini, lalu berharap aku melayanimu? Kamu nggak pantas. Benar juga. Tempat mewah seperti ini memang untuk memisahkan kami dari kalian orang miskin. Cara yang bagus untuk memisahkan. Kamu membuat penilaian orang dari penampilan dan meremehkan orang miskin. Terdengar begitu mulia. Dengar ya, anak kecil.
bersikaplah baik. Kamu dan ayahmu sudah cukup mendingin. Keluar sekarang. Dan jaga jarak. Kalau tidak, Ayahmu akan berakhir di penjara. Kamu nggak mau sampai nggak bisa melihat ayahmu lagi, kan? Siapa bilang ayahku nggak punya uang? Ayahku punya banyak uang. Aku jelaskan sekali lagi. Kami kesini untuk beli rumah. You can untuck carry masalah. Uang bukan masalah. Lakukan saja yang kukatakan. Hei, bagi orang rendahan seperti kalian, $10,000 mungkin terlihat banyak, tapi mungkin bahkan nggak cukup beli satu keping Yubin di Jinglong Bay. Benar, kan? Oh ya? Bagaimana kalau ku bilang, aku mau beli semuanya? Yang benar aja. Kalau kamu bisa beli semua ini, aku berhenti kerja. Aku akan jadi pengasuh pribadi anakmu seumur hidup. Gimana? Sudahlah. Lebih baik aku di rumah saja nyaman dan tenang. Jauh lebih baik. Aku nggak mau pengasuh sombong seperti kamu yang merawatku. APA, Dasar anak kurang ayah. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu sombong. Kamu, bagaimana cara kamu mendidik anak? Istrimu sudah meninggal. Atau cuma nggak berpendidikan? Bagaimana bisa kamu punya anak kecil yang mulut kotornya seperti ini? Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Olanji lagi. Wah, boom. Nggak cuma miskin dan nggak punya kuasa. Mau mukul perempuan juga? Aku mukul dia. Karena dia ngerundung anak perempuanku. Aku bakal bikin dia nyesal udah lahir. Kamu benar-benar nggak berguna. Orambiaza dit, on tara Orambiaza. Selalu mengancam orang. Dengerin baik-baik. Selama aku ada di sini hari ini, setidaknya satu helai rambut di kepala perempuan manapun di kantor penjualan ini nggak akan kamu berani sentuh, atau aku habisin kamu. Sayang, kamu hebat banget. Pahlawan sejati yang menyelamatkan putri. Sangat kesatria. Pria kelas atas ini dan sampah masyarakat kelas rendah itu jauh berbeda. Jangan bicara terlalu cepat. Siapa yang kelas atas? Dan siapa yang kelas rendah? Kamu akan segera tahu. Sepertinya, aku belum ngasih kamu pelajaran. Dan kamu sudah mulai sombong. Lihat ini. Ini tinju sebesar karung pasir. Ada apa ini? Ada apa ini? Nggak boleh berkelahi di kantor penjualan. Manajer Wang, ayah dan anak perempuan yang malang ini datang ke sini buat numpang AC. Dan mereka ganggu aku melayani klien lain. Ini. Kalau aku nggak salah, itu kayaknya gaun Grand Mife. Yang harganya lebih dari 100.000. Mungkinkah mereka pura-pura miskin? Maksud kamu apa? Kamu masih mau kerja di sini nggak? APA? Orang miskin nggak boleh beli rumah? Siapa yang ngajarin kamu buat meremehkan orang seperti itu? Maksudmu apa? Kamu masih mau kerja nggak sih? APA? Maksudmu orang miskin nggak bisa beli rumah? Siapa yang ngajarin kamu jadi begitu? Sombong? Kamu mau kerja atau enggak? Aku. Manajer Wang, saya salah. PAK, tolong jangan marah. Nanti kami akan kasih kamu hadiah kecil dari properti kami sebagai tanda permintaan maaf. Siapkan hadiahnya sekarang untuk 2 tamu kita. Manager Wang, apakah saya sekarang punya kualifikasi untuk beli rumah di Jinglong Bay Camo Perumahan? Tentu saja, properti kami sama sekali tidak diskriminatif. Kamu bisa tenang. Manager Wang. Saya sarankan kamu pikir baik-baik. Kalau itu sikap kamu, ya kami nggak akan beli. Kami nggak mau tinggal di kompleks yang sama dengan orang miskin. Bu, lihat baju anak kecil itu. Kelihatan familiar nggak? Aku tadi nggak lihat dengan teliti. Dia pakai Gramifi. Iya, betul. Jadi, ini salah paham. Kita semua salah mengambil kesimpulan. Sayang, ini beneran salah paham. Kita beneran salah sama mereka. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Aku rasa aku benar. Nak, tadi Bibi bicara terlalu cepat. Bibi nggak ada maksud jahat. Mau maafin Bibi nggak? Bibi, kamu orang jahat. Aku nggak akan maafin kamu. Baiklah kalau begitu. Menurutku, semua orang mengincar area villa di tengah itu. Aku akan bersiap-siap dulu. Sebentar lagi, aku antar kalian ke bagian perumahan komersial. Hei, kamu bercanda. Kita cuma diam saja. Jangan-jangan. Jinglong Bay Mall. Sayang, cukup. Kita semua setara. Mari kita saling jaga harga diri. Siapa tahu, nantinya kita bisa kerjasama. Iya kan? Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan berpikiran sempit dan memutus jalan sendiri, hingga akhirnya menyesal. Aku lakukan ini untuk istriku. Perkara ini sudah selesai. Nah, gitu dong, lebih baik berteman daripada bermusuhan. Siapa tahu, kita jadi tetangga, sering ketemu, nanti aku yang traktir. Aku beliin kalian camilan sore. Bagus.
Ching. Ayah mau beli minuman. Kamu mau apa? Aku mau jus jeruk yang ada potongan buahnya gede-gede. Aku rasa itu enak banget. Oak, ayah ikan beli sekarang. Tunggu ayah. Ching. Ada apa? Ayo bangun, biar ayah lihat. Ayah, ada yang nakalin aku. Mereka nggak ngizinin aku istirahat di sofa. Sayang, jangan nangis dulu. Siapa yang nakalin anak ayah? Si kecil yang mana? Aku ini. Dasar anak kesel kurang ajar. Orang tuamu tidak mengajarimu untuk bersikap sopan kepada anak lain? Tentu saja mereka mengajarkannya. Lalu kenapa kau menggertak anak perempuanku? Dia pantas menerimanya. Dia merebut tempat dudukku. Orang yang tidak lihat jalan perlu diberi pelajaran. Sayang, apa kamu merebut tempat duduknya? Tidak, aku tidak. Tempat yang aku duduki itu kosong. Itu kosong, lihat sendiri. Terus, kenapa kalau kosong ada kursi untuk laki-laki, kursi untuk perempuan, kursi untuk orang tua, dan kursi untuk anak-anak, tapi tidak ada kursi untuk orang miskin? Dasar orang desa, kalau mau tidur, pergi tidur di jalanan saja. Dasar anak nakal, minta maaf pada anak perempuanku sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Rasakan ini. Hahaha. Satu pengemis besar, satu pengemis kecil. Lihat betapa tangguhnya aku. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Dasar anak kurang ajar. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Kamu berani memukulku? Kau tahu siapa ayahku? Kau tahu siapa ibuku? Aku perintahkan kamu untuk melepaskanku sekarang, lalu berlutut dan sujud untuk minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak peduli siapa orang tuamu. Apa urusannya denganku? Kamu menggertak anak perempuanku. Jadi kamu minta maaf padanya. Ibu, ayah, tolong aku. Memanggil leluhur pun tidak akan menolongmu. Minta maaf pada putri saya sekarang juga. Dasar orang miskin kotor, tunggu saja sampai orang tuaku datang, kamu akan membayarnya. Saat orang tuamu datang, aku akan menghajar mereka juga. Beranti. Nak, kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Ibu, si jahat ini sama anak perempuannya menggangguku berdua. Pak, beraninya kamu memukul anak kecil? Itu keterlaluan. Itu semua salah paham. Saya sudah kasih kamu jalan keluar. Masih juga tidak puas? Malah melampiaskan pada anak saya? Justru anakmu lah yang awalnya mengganggu anak saya. Saya hanya menuntut keadilan untuk anak saya. Anakmu perlu diajari disiplin. Sopan santunnya tidak ada sama sekali. Apa barusan kamu bilang? Berani-beraninya bilang anak saya tidak punya sopan santun? Kamu bercanda? Anak saya itu murid teladan. Dia tadi mengejar saya ke sini dan menyemprot saya dengan pistol air. Lihat, tangan saya lecet karena terjatuh. Kamu bohong. Kamulah dasar anak kecil nakal yang datang ke sini dan awalnya bikin masalah. Saya hanya menjaga ketertiban di tempat umum. Dasar anak kecil. Jadi Camus Muride dit Inke. Iya, kenapa? Quel obéis-tu? Camus t'a eu si apa seya? Saya tidak peduli siapa kamu, anakmu lah yang duluan. Mengganggu anak saya, dia harus minta maaf. Kalau salah, ya harus mengaku. Itu hal paling dasar. Biar saya bicara terus terang. Saya adalah kepala siswa di Akademi Ingcai. Suami saya adalah direktur pengembangan di Teluk Jinglan ini. Sebenarnya, hari ini adalah hari pertamanya kerja. Dia cuma mau mengamati diam-diam, tanpa bikin masalah. Tapi, karena kamu sudah ganggu anak saya, kamu harus tanggung akibatnya. Kamu paham maksud saya? Konyol sekali. Anakmu yang semena-mena, lalu kami yang harus bayar? Kalau memang begitu, saya harus tanya, apakah tidak ada keadilan? Apa hakmu? Saya tidak peduli apa kebenarannya, karena kamu sudah berani sentuh dia. Jangan salahkan saya kalau saya tidak ampun. Saya kasih waktu 1 menit, buat kamu pergi dari sini. Kalau tidak. Jangan salahkan saya kalau saya panggil orang, buat usir kamu keluar. Dengar ya, ibu saya itu kepala sekolah. Ayah saya yang mengelola semua pembangunan di sini. Selama saya di sini, saya yang berkuasa. Mau beli tempat di sini pun harus minta izin saya dulu. Anakmu saja sudah sombong begini. Kamu sebagai orang tua diam saja, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya jadi tercerahkan. Kamu cuma orang kaya baru, yang punya sedikit uang.
Sok meremehkan orang. Berani-beraninya kamu menuding. Saya dan anak saya, kamu pasti ingin mati. Seseorang, kemari. Hari ini, saya akan buat kamu dan anak perempuanmu paham. Rasanya makan buah si malakama. Bawa mereka semua. Tapi dua orang ini anak buah Direktur Chang. Direktur Chang, Direktur Wang, siapa peduli, suamiku, Direktur Gao, adalah bos kalian yang sebenarnya. Kalau berani melawan, awas kalian dipecat. Gangar Tidak? Ya, Tidak peduli siapa yang kalian andalkan, karena kita sudah bermasalah dengan Direktur Chang. Mending kita bekerja untuk Direktur Gao saja. Betul, tepat sekali, sangat benar. Sebelum kalian menyentuh siapapun, sebaiknya pikir dua kali. Kalau kalian lakukan ini, tidak bisa mundur lagi. Pikirkan baik-baik. Si miskin kecil. Kamu dan ayahmu yang mulut besar bisa dihukum bersama. Jangan bilang aku pilih kasih. Dasar anak kecil. Ching. Aku peringatkan kalian, lepaskan aku sekarang juga. Kalian akan bayar mahal. Nona kecil, sebaiknya kamu minta maaf sekarang, atau kamu akan menyesal. Ching. Berhenti. Nak. Si rendah ini, berapa kali dia memukulmu? 11, 12, dia memukulku 100 kali. Kamu bohong, kamu anak nakal, pembohong. Baiklah. Quel obéis-tu? Qui t'abala Seribu Calipuculant. Setelah selesai, buang mereka keluar. Lalu, di pintu masuk, Gantung foto mereka. tulis, mulai sekarang, ayah dan anak perempuan ini. Tidak diterima di sini. Mulai dari kamu, Nona cantik, pukul dia. Ayah, tolong aku, ayah, tolong aku. Beraninya kalian. Ingat kata-kataku, aku pasti tidak akan. Tunggu. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kesalahan anak Monsermacan orang tua. Karena kamu menampar anakku. Anakku. Aku akan membalasnya dengan tongkat. Adil itu adil. Kan? Itu tongkatnya. Anak baik. Ibu akan memberimu. Balazan Secaron. Berhenti. Direktur Chang, bukankah kamu sedang membahas bisnis dengan suamiku? Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian semua, mundur. Kamu baik-baik saja? Tuan Su, kamu tidak apa-apa? Apa, Tuan Shu? Apa bos? Hanya seorang pengemis besar dan seorang pengemis kecil. Kamu buta? Biar aku jelaskan. Tuan Su adalah tamu kehormatanku. Dan kamu berani menyentuhnya? Keluar. Tamu kehormatan? Apa tamu kehormatan? Bagaimana mungkin? Direktur Chang. Kupikir akhirnya aku melihat wajah asli perkembangan ini. Kamu memuliakan penjilat. Dan menilai orang berdasarkan kekayaan mereka. Dengan budaya komunitas seperti ini, aku benar-benar takut. Itu akan berpengaruh buruk pada putriku, Mencucikan. Tuan Su. Orang-orang ini hanya beberapa apel busuk, pengecualian. Apa yang kamu tunggu? Minta maaf kepada Tuan Yu. Ini adalah seseorang yang bahkan suamimu tidak berani melawan. Berdasarkan apa? Kenapa aku yang harus minta maaf? Aku nggak mau minta maaf. HEI, Pak Shu. Lihat, anak saya cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan anak-anak. Kok. Anda kan sudah dewasa, nggak perlu. Ribu-ribu sama anak kecil. Lupakan saja, ya? Gimana? Iya benar lagi pula. Kamu yang mukul aku aja belum balas dendam sama kamu. Beraninya kau. Jangan pura-pura nggak tahu. Sebaiknya kamu suruh anakmu minta maaf sama anak Pak Su sekarang juga. Kalau nggak, urusan ini nggak akan beres. Aku nggak salah, mereka yang salah. Aku nggak mau minta maaf. Pak Chang. Saya memang ada sedikit kesalahpahaman sama Pak Su hari ini, tapi kamu dan suami saya sama-sama direktur. Sejawa. Mau menekan saya? Mustahil. Kalau mau minta maaflah sendiri sama Pak Su. Baik. Karena kamu nggak mau nurut, saya akan menggigat kamu. Karena mengganggu penjualan properti. Apa katamu? Chang tua, berani-beraninya kau menggugat istriku? Ayah, Om Chang nyuruh aku minta maaf sama si miskin kecil ini, tapi aku difitnah, aku nggak salah. Anakku sayang, jangan khawatir. Ayah nggak akan biarkan kamu difitnah. Hak kau, anakmu menggertak anak perempuanku, dan menolak untuk minta maaf. Dan dia berulang kali memutarbalikkan fakta. Aku kesini menentang Catalan. Apa aku salah? Yang aku lihat adalah kamu dan Pak Chang bersekongkol untuk menggertak istri dan anakku. Lau Chang, kamu menggugat istriku, memaksa anakku untuk minta maaf. Kalau kita nggak selesaikan ini hari ini, urusan ini belum berakhir. Kamu paham? Lau Gao. Presiden Su, itu orang penting di dalam grup Shengshi. Kamu mungkin biasa main kuasa
dan anakmu. Mangertek Anak Lane ITU Urusan Lane. Tapi hari ini, apa kamu benar-benar mau membela anakmu dan menyinggung Presiden Su? Kamu sebaiknya pikirkan matang-matang. Di antara pengguni telek Jinglong, banyak juga orang-orang berduit. Kami nggak kekurangan dia. Mau beli ya beli, nggak mau ya minggir. Kocak banget. Kamu pikir kami kekurangan klien? Dengar nggak? Pak Chang. Kamu nggak perlu sampai bertengkar dengan kami, hanya karena orang luar. Aku ada sedikit kesalahpahaman dengan Presiden Su hari ini, tapi kalau kita berdua saling mengalah, lebih baik untuk semua pihak. Lagi pula, anak perempuanmu bersekolah di institusi milikku, dan tempat tinggalmu adalah properti yang dikembangkan oleh suamiku. Kalau kamu melawan kami, kamu nggak akan suka akibatnya. Kenapa aku harus memilih dari pilihan yang kamu tetapkan? Maksudmu apa? Maksudku, bagaimana kalau aku beli seluruh grup propertimu? Apa katamu? Membeli seluruh grup? Itu mungkin lelucon paling lucu yang kudengar sepanjang tahun. Hahaha. Sepertinya Bapak Su ini mulutnya besar ya. Membeli seluruh grup, kaya banget pun di Haicheng. Kayaknya nggak bakal bisa. Bicara nggak pakai tanggung jawab, aku juga bisa bilang, mau beli semua saham di Wall Street. Bicara sembarangan, tanpa mikir. Bapak Su, izinkan saya memberi saran. Jinglong Group adalah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar 100 miliar. Perusahaan ini punya banyak koneksi dan sumber daya. Dulu, orang terkaya di Haicheng aja Suzapeya cuma buat dapatin 40% sahamnya. Kamu ngerti maksud saya, kan? Bapak Su. Saya tahu Bapak. Orang penting Di Shangshi Group. tapi mengakuisisi Jinglan Group itu cuma hayalan. Ini benar-benar bukan hal sepele. Jangan berani-berani menertawakan ayahku. Karena ayahku bilang bisa, pasti bisa. Kalau ayahmu bisa beli perusahaan tempat ayahku kerja, aku mau jadi kuda-kudaanmu. Kalau nggak bisa, pantatmu bakal aku gebuk sampai biru. Oke, nanti lihat siapa yang nangis, tapi yang nangis pasti bukan aku. Bapak Su, hanya karena Bapak juga bagian dari kalangan atas. Saya masih bersikap sopan. Kalau Bapak mau cari masalah, saya nggak akan mundur. Baiklah, Direktur Gao. Kalangan atas, ya? Hebat sekali. Nanti juga ketahuan, saya mundur atau enggak. Sayang. Beritahu konsorsium untuk akuisisi paksa Jinglan Group dalam 10 menit. Kalau Bapak benar-benar bisa lakukan akuisisi itu, keluarga kami akan minta maaf. Kayaknya Pak Su hari ini bakal jadi bahan tertawaan. Baru dapat status sedikit, udah mau sok jago di Teluk Jinglan, nggak tahukah kamu, ini tempat macam apa? Pak Su, waktunya hampir habis. Kenapa nggak ada tanda-tanda gerakan aneh di pasar saham? Ada apa ini? Kenapa nggak ada reaksi? Sama sekali. Baiklah. Kekekon hari ini. Terjadi karena saya tidak menyambut Pak Su dengan baik. Masalah harus diselesaikan oleh yang membuatnya. Pak Su. Saya minta maaf kepada Anda. Ini bukan salahmu. Kamu nggak perlu minta maaf untukku. Mereka yang salah. Mereka bukan cuma harus minta maaf, tapi juga harus pergi dari sini. Kompleks tempat anak saya tinggal. Nggak akan mentolerir kehadiran orang-orang jahat seperti mereka. Wah, besar. Terus saja membesar. Waktumu tinggal beberapa detik lagi. Sebelum gembar-gembor akuisisi Anda meledak. Hahaha, aduh. Silakan tertawa. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Biar saya terang-terangan. Saham terbesar di grup Jinglan dipegang oleh orang terkaya Haicheng, dan dia sangat menghargainya. Dengan sangat, kalau kamu mau memaksa akuisisi, harus dia yang rela membuang sapi perah ini. Menurutmu itu mungkin? Menurutmu, itu bisa terjadi? Orang terkaya Haicheng, hebat ya? Kalau dia berani melawanku, saya tinggal telepon, dia bisa bangkrut. Wah, sekarang kamu bahkan nggak menganggap. Orang terkaya Haicheng berarti, sebentar lagi, apa Kaisar Giok pun bakal jadi sampah? Hei. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Direktur Gao, gawat, semua saham grup Jinglan di pasar sudah terbeli habis oleh kelompok keuangan misterius dan orang terkaya Haicheng baru saja mengumumkan dia akan menjual semua sahamnya di grup Jinglan. Apa katamu? Pak Su, jangan-jangan kamu benar-benar membeli grup Jinglan? Itu tidak mungkin. Bahkan jika itu akuisisi paksa, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hanya kebetulan. Kebetulan. Kamu akan segera mengetahuinya.
Sayang. Grup Jinglan telah diakuisisi. Kamu sekarang memegang 60% saham perusahaan. Kamu punya kendali mutlak. Apa? 60%? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Jadi aku sekarang bos dari grup Jinglan? Kalian semua sekarang bekerja untukku. Jika aku ingin seseorang dipecat, jika aku ingin seseorang naik gaji, kalian semua sekarang bertanggung jawab padaku. Cih, kamu sih cuma bisa omong besar. Ayahku akan segera datang dan menghajarmu habis-habisan. Jaga mulutmu. Pak Su, anak-anak memang suka ngomong sembarangan. Dia masih kecil, belum mengerti apa-apa. Tolong jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Baiklah, aku bisa memaafkannya. Ceka, kamu keluar dari sekolah putriku, dan hidupnya, pergi. Maka aku akan melupakan ini. Pak Su, ini semua salah paham. Aku gagal sebagai orang tua. Aku minta maaf padamu, istri. Cepat, beri pelajaran pada si bocah nakal ini. Sekarang juga. Baik. Aku akan memberinya pelajaran sekarang. Lihat masalah yang kamu buat. Lihat masalah yang kamu timbulkan. Sekarang, ayahmu dan aku bisa kehilangan pekerjaan. Bagaimana kami bisa? M'embliquant mu. Semua camilan kesukaanmu? Matamaf pada su king king sekarang. Su King, maafkan aku. Aku salah. Pak Su, lihat. Anaknya sudah minta maaf. Bagaimana kalau kita lepaskan saja, Ani? Seluruh keluargamu, si pembuat onar ini, masih ingin mengacaukan hidup putriku. Mengapa aku harus? Aku sudah minta maaf. Masih mau apa lagi, Pak? Kenapa sih pakai ganggu anak kecil seperti aku? Kenakalan anak adalah cermin kegagalan ayahnya. Karena kamu saja sudah sena udel dan sok kuasa. Tingkah laku orang tuamu pasti lebih parah lagi. Terrace, kalau mereka tidak sedikit menderita, aku tidak bisa tenang. Mereka sendiri yang minta, mengerti? Pak Su, aku tahu aku salah. Aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Pak Su, kumohon. Direktur Chang, mulai hari ini, Direktur Gao dicopot dari semua jabatannya. Semuanya, dia dipecat dari Jinglan Group. Semua posisi dan gelarnya akan dialihkan. Paham? Ya Pak Su. Dan kalian yang lain. Kalau masih mau dapat uang pesangon, usir keluarga bertiga ini dari pandanganku. Jangan khawatir, Pak Su pasti selesai. Pak Su, kasahanala, empinaila, aku tahu aku salah. Pak Su, aku sudah buta, benar-benar buta, empinaila. Pak Su. Dia masih untung. Aku bahkan belum sempat naik di punggungnya seperti kuda. Jadi anak baik ya, King. Ayah sudah mengusir si jahat itu. Kali ini, kamu benar-benar harus fokus belajar. Ok? Jangan khawatir, Ayah. King pasti akan dapat peringkat pertama di kelas untuk Ayah. Supaya Ayah bisa bangga. Ingat janjimu. Janji ke King tidak boleh ingkar. Siapa yang ingkar jadi kura-kura kecil. Pak Su, ke depannya, apakah Bapak ingin saya menyiapkan kantor pribadi untuk Bapak atau ada hal lain yang perlu saya atau? Tidak perlu. Aku tidak akan sering kembali untuk ikut campur urusan manajemen. Operasional sehari-hari akan menjadi tanggung jawabmu. Kerjakan dengan baik, dan kamu akan dapat bagian keuntunganmu. Terima kasih atas kepercayaannya. Pak Su, saya akan bekerja keras. Cing, sayang. Ayo kita pilih rumah. Oke. Kita pilih rumah yang kalian berdua suka. Ayo pergi.